Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiana Febrianti dan teman saya Natasha Nabila dari kelompok 6 akan menceritakan sedikit tentang sejarah Muhammad Yamin. Muhammad Yamin lahir pada tanggal 24 Agustus 1903 di Sawah Lunto, Sumatera Barat. Yamin merupakan pahlawan nasional, budayawan, dan aktivis hukum terkenal di Indonesia. Yamin memiliki pendidikan yang lengkap. Pendidikannya dimulai ketika ia bersekolah di Hollands Inlandse School HIS. Ia juga mendapat pendidikan di sekolah guru. Yamin juga menganyam pendidikan di Sekolah Menengah Pertanian Bogor, Sekolah Dokter Hewan Bogor AMS, hingga Sekolah Kehakiman Jakarta. Yamin termasuk dalam salah satu pakar hukum dan juga merupakan penyair termuka angkatan pujangga baru. Ia banyak menghasilkan karya tulis pada dekade 1920 yang sebagian dari karyanya menggunakan bahasa Melayu. Karya-karya tulis Yamin diterbitkan dalam jurnal Jong Sumatera. Ia juga merupakan salah satu pelopor puisi modern. Yamin banyak menulis buku sejarah dan sastra yang cukup dikenal, yaitu Gajah Mada 1945, Sejarah Peperangan Diponegoro, Tan Malaka 1945, Tanah Air 1922, Indonesia Tumpah Darah 1928, Ken Arok dan Ken Dede 1934, Revolusi Amerika 1951. Karir Yamin dalam dunia politik dimulai ketika ia diangkat sebagai Ketua Jong Sumatera Bon pada tahun 1926 sampai 1928. Setelah itu pada tahun 1931 ia bergabung ke Partai Indonesia, tetapi partai tersebut dibubarkan. Karir politiknya berlanjut ketika Yamin mendirikan Partai Gerakan Rakyat Indonesia bersama Adam Malik, Wilopo, dan Amir Syarifuddin. Sebagai sastrawan, gaya puisi Suami dan Siti Sundari ini dikenal dengan gaya berpantun yang banyak menggunakan akhiran kata berima. Tak hanya itu, ia pun disebut-sebut sebagai orang pertama yang menggunakan bentuk soneta pada tahun 1921 sekaligus pelopor angkatan pujangga baru yang berdiri pada tahun 1933. Dibesarkan dalam dunia pendidikan yang berlatar belakang Belanda, bukan berarti Yamin sepaannya memihak Belanda yang berkala itu menduduki Indonesia. Semangat nasionalismenya tetap berkobar dan dibuktikan dalam bentuk karya sastra dan menghindari kalimat yang kebarat-baratan. Muhammad Yamin juga merupakan anggota BPUKI dan anggota Panitia 9 di mana akhirnya berhasil merumuskan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ini merupakan cikal dan bakal, merupakan dasar dari terbentuknya UUD 1945 dan Pancasila. Tercatat Muhammad Yamin juga pernah diangkat sebagai anggota Komite Nasional Indonesia Pusat. Setelah Indonesia merdeka, Yamin banyak duduk di jabatan-jabatan penting negara. Di antaranya adalah menjadi anggota DPR sejak tahun 1950, Menteri Kehakiman 1951 hingga 1952, Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan 1953 hingga 1955, Menteri Urusan Sosial dan Budaya 1959 hingga 1960, Ketua Dewan Perancang Nasional 1962 dan Ketua Dewan Pengawasan IKBN antara 1961 hingga 1962. Muhammad Yamin meninggal pada tanggal 17 Oktober 1962. Dia wafat di Jakarta dan dimakamkan di Desa Talawe, Kabupaten Sawah Lunto, Sumatera Barat. Ia meninggal ketika ia menjabat sebagai Menteri Penerangan. Muhammad Yamin dianugerahi gelar Pahlawan Nasional pada tahun 1973 sesuai dengan SK Presiden RI No. 088 TK 1973.